Gosip adalah fakta yang tertunda, sekali lagi terbukti nyata. Setelah sekian lama menutupi konflik pernikahannya, Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven. Siapa pria yang dicurigai sebagai selingkuhan Paula hingga Baim menangis di depan awak media? Jika Paula ogah menggelar preskon tandingan untuk membalas pernyataan Baim, Kimberly Ryder auto melawan pasca nama baiknya seolah dicemarkan oleh Edward Akbar. Lantas seperti apa kelanjutan aksi saling lapor antara Kimberly dan Edward? Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan mengulas konflik rumah tangga yang semakin mendidih antara Baim Wong, Paula Verhoeven, serta Edward Akbar dan Kimberly Ryder. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Pemirsa, bagi seorang ibu, tinggal terpisah dengan anak kandung yang masih balita sangatlah menyiksa. Tapi siksaan batin itu harus Paula Verhoeven hadapi dengan sabar dan ikhlas karena ia tak mau frontal memprotes sikap Baim Wong kepada dirinya. Padahal Paula punya kesempatan untuk bicara dan membantah semua pernyataan Baim, termasuk pernyataan yang menuding dirinya selingkuh dengan teman baik Baim sendiri. Akan tetapi Paula memilih jalan sunyi. Saat nama baiknya tercemar karena dituding sebagai istri yang mengkhianati cinta suami, Paula menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Kenzo El Drago Wong, anak keduanya. Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Jam 2 siang aku mau surprisein Kenzo. Terus aku udah bawa mie ulang tahun, mau makan bareng Kenzo. Mau kasih hadiah aja. Ini kenapa ada M&M's dan Pororo? Karena ini adalah sesuai requestan nih. Videonya lucu ya. Jadi ada sukanya Caca sekarang? Iya, sama minum apa lagi ya dulu. Caca dulu. Jadi Caca dulu mau apa enggak? Enggak maunya Caca dulu. Sama Pororo Blue. Kita langsung lagi makan yang nama Kenzo, bener Kenzo. Gemes ternyata kayak gini bisa kita bisa pilih isinya apa aja. Kenzonya mana, Pak? Kenzonya di mana, Pak? Kenzonya di mana? Tadi juga rata lagi keluar, nanti dari mana? Pagi kemana? Nggak tahu deh. Ini jam berapa acaranya, Pak? Juga nggak tahu sih. Ini anaknya nggak ada ya? Anaknya nggak ada? Dari pagi. Kita kasih di sini dulu. Bismillah. Ini nggak bisa begini ya? Ini ya nanti kita kasih. Kalau di sini nggak kelihatan kasihnya. Aku tahu di mana. Ini siapa apa? Nanti mama datang lagi, Kenzo. Kenzo pergi. Mama nggak tahu kemana dia. Kue tart, buket bunga, dan makanan kesukaan Kenzo sudah dirangkai Paula agar terlihat menarik dan menggugah selera Kenzo. Paula sadar dirinya tak diundang ke pesta ultah Kenzo oleh Baim. Tapi naluri seorang ibu membuat Paula nekat datang ke pesta ultah Kenzo yang ketiga yang jatuh 9 Oktober lalu. Mana dia? Yuk, nanti kita bawa dulu ya, mau makan ini sama Kenzo. Jadi nggak tahu jam berapa ya acaranya, Pak? Tahu ya. Jadi pergi dari jam berapa, Pak? Pagi. Jam berapa kan jadi lupa saya lihat pas nyiapin ini ada nggak? Udah pergi. Jadi ya. Ya udah, Pak, makasih ya, Pak. Untuk acara ulang tahun kemarin, memang kan Baim mempercepat acara ulang tahunnya dan tidak mengundang. Jadi kalaupun tidak mengundang, ya kita tidak tahu ya, mungkin ada hal yang dia mungkin pengen privasi atau mungkin lebih baik tidak bertemu dulu gitu ya. Kalau mengenai anak mereka yang ulang tahun kemarin dan Paula tidak diundang, saya rasa sih itu keliru karena sampai manapun Paula adalah ibu dari anak itu dan sampai saat ini kan mereka masih sah sebagai suami istri baik dalam hukum maupun agama. Jadi saya rasa keliru kalau misalkan Baim tidak mengundang istrinya dalam ulang tahun anak mereka. Orang pasti punya masalah ya, pasangan apa namanya berumah tangga pasti ada masalah. Kalau
Saya security kantor sebenarnya, tapi karena anak-anak kediaman lagi ada keperluan jadi saya backup di sini. Update status atau bikin story sama anaknya, berarti kan ya udah Pak Bim kalau mau ketemu. Tapi kan gimana anaknya mau atau enggaknya kan gitu. Di sebuah VIP room pusat perbelanjaan, Paula masih bisa tersenyum manis kendati hatinya amat pedih. Ia mendapati ruangan penuh serakan sisa pesta, tapi tak ada siapa-siapa kecuali tim bersih-bersih. Keinginan Paula untuk melihat Kenzo meniup lilin ulang tahun seketika sirna. Tapi sekali lagi, ia tak mau memanfaatkan momen itu untuk menunjukkan drama air mata atau meraih simpati publik. Saya yakin sih, setiap rumah tangga tuh pasti ada masalah, ya kan? Masalah makanya tadi mungkin KDRT, financial, abusive secara verbal apa segala macam. Jadi sebenarnya pintar-pintar kita menanggapi itu sih. Kalau aku sih kalau punya masalah, aku harus selesai pada saat itu juga. Jadi jangan sampai berlama-lama, berlarut-larut, malah nanti jadi besar gitu kan. Tapi harus diselesaikan pada saat itu juga. Hanya Baim aja, Bang. Anak-anak sendiri gimana Bang? Masih tinggal sama Baim atau Paula Bang? Tanya Baim aja. Tak mau buru-buru pulang, Paula yakin Tuhan akan menunjukkan celah hingga ia bisa bertemu dan memeluk Kenzo dan Kiano. Tak ada mata yang berkaca-kaca ketika Paula mengelus-elus kepala Kenzo dengan bangga. Sebelumnya, Paula menuliskan surat untuk Kenzo. Selamat ulang tahun Kenzo, sehat-sehat. Mama Papa berdoa agar Kenzo selalu menjadi anak soleh. Love always Mama Papa. Paula dan buat anak-anak. Kaget nggak sih? Iya kaget lah pasti kan. Ya pokoknya makanya komunikasi harus selalu baik. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam berumah tangga. Ya, seperti yang tersirat dalam suratnya, Paula tak ingin Kenzo dan Kiano mengetahui masalah yang tengah dihadapi papa mamanya. Ia seolah pantang menjelek-jelekan Baim, karena biar bagaimanapun Baim adalah ayah dari kedua putranya. Sejak memutuskan berhijab dan ingin hijrah, Paula ingin menjaga martabat keluarga, termasuk harkat Baim sebagai suami. Bahkan saat menunaikan ibadah umroh seorang diri pada akhir September lalu, ketika dirinya sudah pisah rumah dengan Baim, Paula justru memuji Baim sebagai suami yang luar biasa. Aku balik lagi ke Allah ya, jadi maksudnya dalam arti kita minta bimbingan Allah aja gitu. Jadi pertama memang nggak mudah, karena aku juga merasakan sendiri. Jadi pertama itu terkadang kita harus selalu bersyukur apa yang udah kita punya. Sungguh ironis, Paula yang seolah dinistakan Baim di depan publik, dituding menduakan cinta suami, justru tutup mulut dan konsisten, enggan membalas Baim. Namun hal itu tak memungkiri fakta yang sebenarnya, bahwa ikatan suci pernikahan Baim dan Paula sudah ternoda. Hampir 6 tahun berumah tangga, kemesraan Baim dan Paula seolah dihancurkan oleh kehadiran orang ketiga. Baim sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena ayah dan kakak-kakaknya sudah meridoi dirinya untuk menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Isu perselingkuhan Paula dengan teman baiknya sendiri ia ungkapkan di depan awak media sambil sesekali menghapus air mata. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Intinya itu apa yang dikatakan Baim itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa
sehingga seorang suami ngambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Baim Wong. Aku teleponan itu karena untuk hari ini make upin. Jadi aku kaget banget pas aku tutup telepon tiba-tiba ada statement Baim mau bercerai, karena aku pikir saat itu aku bilang malahan puji Tuhan ya udah baikan, aku pikir ya udah gitu aja sih. Sedikit Bang terkait Baim seperti apa sih? Udah komunikasi belum sih Bang? Mungkin keluarga cukup kaget nggak Bang? Ya, Bang. Dengan komen Bang. Tapi mungkin seperti apa sih Bang komunikasinya? Udah enggak. Supportnya mungkin untuk Baim Bang? Udah sabar aja udah. Ya, Baim yang dikenal tegar dan maco mendadak memperlihatkan sisi rapuh dari hati dan jiwanya. Mungkinkah air mata Baim menetes karena luka di hatinya menganga lebar dan begitu dalam? Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi, Bunda Nungki Suwardi. Cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya, ya kita sudah siap apa yang terjadi. Pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Jadi pemirsa, Bunda melihat Mas Baim Wong sepanjang press conference itu menunjukkan kerutan di dahinya itu. Itu adalah bawah sadar untuk menunjukkan bahwa saya nggak ngerti kenapa kok ini bisa terjadi atau kenapa pasangan saya bisa seperti itu, gitu loh pemirsa. Ya, Mas Baim masih syok ya pemirsa ya. Setelah sekian waktu dia masih sulit untuk mempercayai bahwa ada kejadian yang menimpa dia, entah kejadian apa ya yang dia lihat itu. Sehingga apa yang terjadi ketika orang syok itu jadi perasaannya kosong pemirsa. Kalau perasaan Mas Baim tentang perselingkuhan itu mengganggu. Masalahnya benar apa tidak? Nah, kita harus cek dulu pemirsa. Definisi perselingkuhan itu apa sih bagi seorang Baim, bagi seorang Paula? Bisa jadi nih perselingkuhan itu apabila sudah sampai berduaan di kamar. Tapi mungkin bagi pihak lain enggak, hanya flirting aja itu juga sudah selingkuh. Jadi Bunda nggak bisa menilai, tapi kalau jelas Mas Baim terganggu iya. Malu iya, merasa itu berat sekali baginya iya. Tapi kan apa benar selingkuh? Ya nggak tahu, balik lagi definisinya selingkuh Mas Baim seperti apa, ya kan? Berbeda dengan Ruben Onsu dan Andre Taulani yang tak mengumbar aib istri meski mereka sebagai penggugat cerai. Baim Wong seolah sudah siap dihujat netizen terkait keberaniannya membeberkan isu perselingkuhan Paula sambil berlinang air mata. Namun di mata psikolog, tindakan Baim sangat beresiko bagi perkembangan psikis anak-anaknya kelak. Kalau kita berbicara tentang karakter, kemungkinan si Baim ini dia memiliki dua perpaduan karakter dari melankolis dan koleris. Jadi kalau orang melankolis itu cirinya dia gampang banget mengungkapkan, speak up, show up tentang segala sesuatu yang bahkan kita anggap urgent untuk di private gitu. Tidak harus di show up ke umum gitu. Bisa dilihat dari show up-nya dia. Karena kalau orang yang bijak biasanya dia memprivate masalahnya, bukan berarti dia tidak luka batin juga. Orang yang tidak show up bukan berarti dia juga bijaksana, tidak. Karena ada karakter yang bisa mengungkapkan segala sesuatunya ke publik, ada juga karakter yang tidak bisa gitu. Maksudnya dia sebenarnya luka batin tapi dia tidak bisa show up, tidak bisa mengatakan ke luar gitu. Saya tidak akan sering untuk ngobrol gini sama kalian ke depan ya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak
Sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuman saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Bukannya saya nggak mau diwawancara. Saya kasihan sama anak saya. Kedewasaan seseorang itu kan kita nggak bisa ukur dari usia kayak gitu, tapi lebih ke experience sih, dari pengalaman, dari cara dia pengambilan setiap keputusan, bagaimana bijak gitu. Artinya kan kalau bijak itu baik untuk dirinya dan baik juga untuk orang lain gitu. Artinya misalnya kayak gini, misalnya kalau kita berbicara konteks perceraian, orang bilang jangan pernah bercerai karena anak-anak nanti berbahaya pada efek psikologis anak-anak. Tetapi faktanya dengan experience, dengan pengalaman anak-anak sendiri tidak butuh rumah tangga yang toksik gitu loh. Orang tua yang toksik, yang tiap hari berantem, yang tiap hari mungkin saling hujat kayak gitu kan, itu kan nggak, anak-anak nggak butuh yang seperti itu. Artinya perpisahan pun boleh-boleh saja pada saat itu adalah second choice, kalau itu adalah yang terbaik untuk pertumbuhan mental anak. Karena untuk bersama pun jika itu tidak membuat anak itu bertumbuh, malah kita kasih toksik buat mereka untuk mental mereka gitu. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak, terserahlah. Apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada. Perceraian adalah second choice yang dilakukan sebagai pilihan di mana mereka sudah tidak satu visi, sudah tidak satu misi, dan sudah tidak satu frekuensi. Tetapi at least harus dengan kesadaran bahwa anak-anak harus bertumbuh dengan kurikulumnya sendiri. Itu ya, karena anak-anak ini adalah peniru, pencontoh yang paling totalitas. Jadi anak-anak misalnya kayak gini, nggak bisa kita kasih tahu kamu harus hidup lurus, hidup baik, harus dengan relationship yang baik kepada setiap orang, tapi dengan kata-kata tetapi tidak dengan contoh perilaku. Karena anak ini adalah pencontoh yang paling baik. Dia akan meniru apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau lingkungannya daripada apa yang dia dengar. Bukti itu tak ingin Baim buka ke hadapan publik. Tak heran bola panas pun bergulir liar hingga netizen merangkai spekulasi dari bukti digital yang tersebar di media sosial bahwa Baim pernah memperingatkan teman baiknya yang belum memiliki anak agar jangan mengganggu istri orang. Tentu saja istri orang yang dimaksud Baim adalah Paula. Walhasil kata kunci teman baik dan belum memiliki anak membuat perhatian netizen tertuju pada Dimas Seto yang memang dekat dengan Baim. Karena Paula dan Dini Aminarti istri Dimas Seto satu circle kajian, belakangan Dimas pun cukup dekat dengan Paula. Benarkah Paula yang wajahnya memendarkan aura jujur tanpa dosa bisa kepincut pada suami temannya sendiri? Mungkinkah Dimas yang mengenal baik Baim tega bersikap seperti pagar makan tanaman yang main api dengan istri temannya sendiri? Ternyata terlalu banyak netizen yang menolak percaya. Benar atau tidaknya kembali lagi kan hanya mereka yang tahu ya. Tapi kalaupun sampai itu benar terjadi pasti sangat miris banget karena kan itu teman dekat Baim sendiri gitu. Apalagi kan dia juga udah punya rumah tangga. Jadi aduh menurut saya pasti pagar makan tanaman. Apapun itu bisa terjadi, kita nggak bisa tahu isi hati manusia, kita nggak cinta itu atau perasaan itu bisa berpindah hati kapanpun dan ke siapapun ya. Tapi saran saya untuk Paula, kalau memang itu terjadi, lebih baik pikirkan anaknya, masa depan anaknya, dan
kembali ke rumah. Kalau yang dari saya lihat kan kayak misalnya saya pernah ya paling ya selain yang kita ketemu di kajian, ya ketemu di kajian kan dua-duanya aktivis, dua-duanya juga ngebina rumah tahfiz gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan selalu baik dan biasanya di mana ada Dini selalu ada Dimas sih gitu. Di mana ada Dimas selalu ada Dini gitu. Novelis ternama Asma Nadia yang mengenal dekat Dimas dan Dini hakul yakin Dimas tidak mungkin diam-diam mendekati istri orang, apalagi istri temannya sendiri. Di Instagramnya, Dimas Seto menulis, "Semoga Allah selalu menjaga kita ya sayangku, @DiniAminarti." Ya, saya nggak bisa komen hal-hal yang saya nggak tahu, tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya di luar itu, artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film Haya 2 gitu kan. Saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu. Dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu. Tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya dan ya kita yang lain kita doain aja gitu. Insya Allah semuanya baik-baik. Kita tahu banget kok sahabat kita ya, Masya Allah banget Kak Dini, Kak Dimas itu benar-benar panutan kita banget. Jadi yang diberitain itu gak bener ya? Gak bener lah. Iya kenal dekat sama Kak Paula, sama Kak Baim juga kenal dekat. Tapi kan Kak Baim sahabatnya AA dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat. Itu baik kok, Kak Baim baik, Kak Paula baik. Melalui kuasa hukumnya, Baim sudah berusaha mencegah bola liar terkait pria idaman lain di hati Paula agar tidak mengarah pada sosok Dimas Seto. Sayangnya, Baim merahasiakan identitas pria yang sempat dianggapnya teman baik itu. Namun, dalam materi pokok perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim menyertakan kronologi terbongkarnya hubungan spesial Paula dengan pria yang pernah ditampung di rumahnya itu. Kagak ada, beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Banyak yang menyayangkan hancurnya pernikahan Baim dan Paula, termasuk orang dekat Baim dan Paula sendiri. Gagas, penjaga rumah Paula di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seolah menggaransikan bahwa majikannya tak pernah ribut masalah orang ketiga. Hal senada juga diungkapkan oleh Victoria, make up artis yang sudah lama merias wajah model blasteran Belanda itu. Iya, aku rasa itu juga emang gak mungkin ya. Aku berdoa aja lah karena dia udah lagi pisah sama anaknya hampir 1 bulan ya. Jadi supaya bisa bareng lagi. Artinya sering cerita ya kayak ke Paula, ke Kak Victor? Ya, sama Caca juga sering cerita. Bismillah, doain yang terbaik lah udah. Saya ngeliatnya kayak Pak Baim tuh ngambil sikapnya tuh biasa aja, jadi enggak ketahuan. Maksudnya tuh ya dia tuh kayak menyikapinya biasa aja supaya orang-orang dan karyawan-karyawan gue nih ya nggak harus tahu masalah gue, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya. Berarti sekarang kapalnya ada di dalam atas? Oh nggak, lagi pergi tadi. Lagi pergi. Emang setiap harinya beraktivitas keluar rumah gitu? Oh kalau itu kurang tahu juga ya, karena kan yang lebih sering di sini sebenarnya anak-anak kediaman, anak-anak security kediaman. Kalau saya kan lebih aktifnya di kantor. Cuma ini lagi? Karena ini lagi backup aja. Ya sebenarnya sih yang sangat disayangin kok apa ya, di sini kan dari Pak Baim sendiri kan bilang kan perselingkuhan ya, sedangkan netizen tuh bilang apa malah kayak menyerang Pak Baimnya gitu kan. Aduh. Ya baik kan lah, ya doa yang terbaik lah buat teman-teman, ya baik-baik, komunikasi, put God first in everything, itu sih. Lalu benarkah karakter Baim yang dipengaruhi zodiak Taurus membuatnya sering salah paham dengan Paula yang karakternya dipengaruhi zodiak Virgo?
Benarkah ketidakcocokan Baim dan Paula sudah terjadi sebelum kelahiran anak pertama? Bergulir panas sejak Juli 2024, konflik Kimberly Ryder dan Edward Akbar semakin mendidih. Irvina Zainal, ibunda Kimberly, bahkan mengancam akan membuka borok Edward andai keponakan Tamara Blesinski itu terus mempersulit putrinya untuk mendapatkan status janda. Setelah melaporkan Edward atas dugaan penggelapan mobil, benarkah Kimberly juga akan melaporkan Edward atas dugaan KDRT dan penelantaran anak? Sebelum kita menyimak fakta pamungkas, izinkan saya undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, drama perceraian antara Kimberly Ryder dengan Edward Akbar kian memanas. Keduanya terlibat saling lapor dan berusaha melakukan penggiringan opini. Tak ayal, publik dan netizen pun dibuat bingung siapa di antara mereka yang memaparkan fakta sebenarnya. Yang teranyar, Edward yang gerah diancam Irvina Zainal, ibunda Kimberly, membeberkan fakta baru terkait perilaku Kimberly selama menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Edward mengaku punya bukti kuat berupa perjanjian di atas materai yang ditandatangani Kimberly terkait sikap Kimberly yang pernah kabur dari rumah karena dipengaruhi adiknya. Saat itu Kimberly berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, tapi malah pergi ke Jakarta tanpa izin Edward sebagai suami. Kenapa kok ini ditalak 3 kira-kira begitu? Atau kenapa ditalak gitu? Tentunya kalau menurut kami talak itu ada sebabnya. Ini historinya panjang kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa di tahun 2009 itu ada surat pernyataan yang dibuat oleh si KAR ini. Ada surat pernyataan sendiri yang mengakui bahwa dia meninggalkan rumah. Di surat pernyataan ini dia tidak menyebutkan apa kebohongannya. Sebelumnya, pihak Edward melaporkan Kimberly ke KPAI lantaran dianggap mempersulit dirinya untuk bertemu anak serta menuding Kimberly melakukan kekerasan terhadap anak. Lantas, apa tanggapan Kimberly terkait laporan Edward? Lakukan pengaduan atau laporan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh inisial KAR ya. Jadi kami hadir untuk menyampaikan pengaduan. Tadi pengaduan kami sudah diterima oleh KPAI. Bentuk kekerasannya yang pertama itu ada tiga kejadian yang kami berikan sebagai bukti ya. Yang pertama itu kekerasan sekitar bulan Oktober 2023. Ya kami tidak tahu motifnya apa, tetapi sepertinya memang suka ringan tangan dan kasar terhadap anak. Karena dari aku sendiri aku tidak merasa itu penganiayaan ya. Biasa ya, maksudnya bukannya aku menormalisasikan ini, cuman memang pasti ibu-ibu bisa relate juga di saat kita lagi capek banget, kita lagi merasa mungkin kurang me time atau apapun itu, terus merasa tertekan, apalagi aku lama sekali aku merasa tertekan gitu loh. Dan udah, cuma yang tentang anak cucu gue di apa? Kena apa sih katanya? Kena disiksa ya. Cucu yang enggak juga kali, emang cucu gue biru-biru merah-merah ya enggak lah. Itu wajar. Tak mau kalah, kini giliran Kimberly yang juga mengambil langkah melaporkan Edward ke Komnas Perempuan lantaran telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga selama hampir 6 tahun pernikahan. Meski Kimberly terlihat tegar, namun tetap saja ada luka dan trauma mendalam yang dirasakan Kimberly akibat ulah Edward. Bagaimana tidak? Sejak awal pernikahan, Kimberly mendapat perlakuan kasar dari sang suami yang harusnya menjadi pelindung dirinya. Didampingi Irvina Zainal, sang mama, dan Maci Ahmad, Kimberly menunjukkan sejumlah foto terkait kekerasan yang dilakukan Edward. Ini tadi sebelum kita datang ke Komnas Perempuan, tadi itu kita ke Kementerian PPA.
Jadi udah melaporkan ke sana dan ke sini juga Komnas Perempuan tentang dugaan kekerasan antara fisik dan ini juga ya psikis yang telah dialami oleh Kimberly Rider seperti itu. Ini kita juga ada bukti video, bukti juga dugaan ada KDRT, ada foto. Kurang lebih ada berapa? Ya kita juga bisa ini ya. Kami biasa-biasa aja karena begini, pengaduan KDRT yang dilakukan oleh Kim itu ya itu kan sifatnya hanya dugaan lah, asumsi. Faktanya sampai sekarang klien kami tidak ada satu putusan pun yang menyatakan dia melakukan KDRT. Nah, tentu nanti kan ada proses pembuktiannya. Benar nggak memang dilakukan KDRT? Ya, sifat temperamental Edward memang baru dirasakan Kimberly di awal pernikahan. Kimberly kerap mendapat kekerasan fisik dan psikis jika suasana hati suaminya sedang tak baik. Bahkan hal-hal kecil pun bisa membuat emosi suaminya meledak hingga tega menganiaya dirinya. Lantas mengapa Kimberly memilih tetap mempertahankan pernikahannya dengan Edward meski kerap mendapat KDRT? Benarkah ibunda Kimberly baru tahu jika putrinya mengalami KDRT? Karena jealousy, ada karena memang moodnya dia tidak stabil. Hal-hal kecil yang akhirnya snowballing sampai dibuat besar sama dia gitu. Dari dulu itu dia minum antidepresan dia. Jadi ada beberapa obat yang dia minum untuk meredakan depresi lah ya sejak ibunya meninggal. Buat aku masih bertahan ya gimana ya, baru menikah berapa tahun atau berapa bulan doang, malu juga kan ya. Terus udah gitu dia selalu ingetin, oh ya Pak, pasti 5 tahun pertama itu paling susah dalam pernikahan. Terus mikirin habis itu punya anak, mikirin anak-anak. Karena kalau aku ngomong sama mamaku udah selesai semuanya. Selesai. Hari itu juga udah selesai semua. Makanya Keluar. Peristiwa-peristiwa ibu baru tahu. Kejelekan lo, gue nggak keluarin semua nih. Kalau lo keluarin ya, setelah gue ngomong, oh lo gue akan keluarin. Keluarin ada sesuatu yang dari awal sampai akhir. Anak gue sama lo, gue akan keluarin semua. Aku pun juga udah capek. Tadinya saya nggak mau berbuka yang kemarin ya soal apa sih nafkah. Jadi ya, bocor deh. Jadi bocor. Abis gimana ya? Mantu kayak begitu bikin naik darah banget. Udah. Gitu. Enggak. Kisah cinta Kimberly dan Edward memang berawal saat keduanya terlibat dalam sebuah proyek film pada tahun 2013. Dari sinilah benih-benih cinta keduanya tumbuh hingga Kimberly dan Edward sepakat untuk menjalin asmara. Dan setelah 3 tahun pacaran, Kimberly dan Edward memutuskan menikah di tahun 2018. Sayangnya, menjelang 6 tahun pernikahan, rumah tangga keduanya justru berada di ambang perceraian lantaran Kimberly tak tahan mendapat KDRT dari sang suami. Benarkah awalnya Kimberly ingin perceraiannya berakhir dengan baik, bukan justru berseteru di publik? Ditanya ini apakah cara terbaik, ya enggak ya, seperti ini cara terburuk, saling menjelek-jelekan di media, di sosmed, apa segala macam. Padahal kan awalnya itu pengen ketemuan, kita ngobrolin baik-baik supaya semuanya diem-diem aja, nggak usah buka-buka aib, buka-buka kejelekan satu sama lain. Kasihan juga anak-anak ke depannya. Cuman abis itu kok jadi diajak war gitu loh, jadi berantakan semuanya. Aku pun juga udah capek. Tadinya balik nggak mungkin juga kalau habis kayak gini-gini apa segala macam saling menjelekkan terus balik gitu. Amit-amit ya Allah.